Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Filipina Mure dengan NIM 21237164366 dari jurusan Teknik Sipil dengan prodi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Politeknik Negeri Kupang. Jadi pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung biaya operasi kendaraan bagian satu, yaitu biaya tidak tetap atau running cost. Baik, jadi langkah pertama yang akan kita buat yaitu mengumpulkan data sekunder apa saja yang akan dipakai. Di sini data pertama yang digunakan adalah jenis bahan bakar. Di sini ada beberapa jenis bahan bakar yang dipakai, yaitu bensin, solar, dan oli dengan harga masing-masing 4 liter. Dan ini di bagian bawah di sini adalah jenis berapa kebutuhan oli yang dipakai untuk masing-masing kendaraan. Di sini untuk sedan misalnya 50.000 per liter, bus kecil 70.000 per liter. Di yang nomor 4 adalah harga untuk kendaraan baru. Di sini harga contohnya untuk sedan 175 juta per kendaraan, utility 180 juta kendaraan, dan selainnya. Sampai ke bagian kelima yaitu upah tenaga pemeliharaan. Ini didapat dari harga upah minimum rata-rata dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang. Terus di bagian keenam ada harga ban baru dari masing-masing jenis kendaraan. Lanjut untuk yang ke bagian kedua yaitu berat kendaraan total. Di sini untuk mendapatkan hasil dari ini sudah ada langsung di file yang sudah diberikan, yaitu di file ini, file biaya operasi kendaraan menurut PDT 15 2005B, halaman ini untuk jenis kendaraan beserta nilai minimum dan nilai maksimum. Di sini satuan yang digunakan adalah satuan ton. Dan tabel ini adalah kecepatan kendaraan rata-rata yang direkomendasikan. Baik, setelah itu kita lanjut ke bagian kedua yaitu biaya konsumsi bahan bakar. Untuk yang nomor satu yaitu kecepatan rata-rata lalu lintas. Di sini kecepatannya tuh dibagi berdasarkan golongan kendaraan. Jadi di sini golongan kendaraannya tuh ada dua, yaitu kendaraan ringan yaitu sedan, utility, dan bus kecil, dan kendaraan berat yaitu bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Untuk mendapatkan kecepatan rata-rata ini didapat dari survei yang dilakukan di Jalan Pit Atalo. Jadi untuk kendaraan ringan ini kecepatan rata-ratanya tuh adalah 12,30 km per jam. Dan untuk kendaraan berat ini kecepatan rata-ratanya tuh adalah 12,18 km per jam. Oke, sudah. Setelah itu lanjut ke bagian kedua yaitu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata sendiri didapat melalui rumus 0,0128 dikali dengan volume lalu lintas dibagi dengan kapasitas jalan.
Di sini sudah ada. Di sini volume lalu lintasnya tuh 207,5 SMP per jam. Kapasitas jalannya tuh 1960,2 SMP per jam. Jadi untuk percepatan rata-ratanya didapat dari rumus ini, yaitu 0,0128 dikali dalam kurung volume dibagi dengan kapasitas jalan. Selanjutnya yaitu simpangan baku percepatan. Di sini rumus dari simpangan baku percepatan yaitu SA max kali 1,04 dibagi 1 tambah E pangkat A0 tambah A1 dikali dengan volume per kapasitas jalan. Di sini sudah dibagi per masing-masing. SA max-nya tuh 0,75. B di sini adalah A0, yaitu nilainya 5,140. Untuk bagian C yaitu A1 0,824. Di bagian D yaitu volume didapat dari sini. Dan bagian E yaitu kapasitas jalan, nilainya sama dengan yang bagian ini. Sehingga untuk nilai SA-nya didapat melalui rumus ini, hasilnya 0,749. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya yaitu tanjakan dan turunan. Untuk tabel ini didapat dari file yang tadi, yaitu file biaya operasi kendaraan menurut PDT 15 2005B. Sini kita mencari untuk nilai tanjakan. Oke. Di sini untuk nilai tanjakan dan turunan rata-rata serta derajat tikungan ini beda-beda sesuai dengan kondisi medan yang ada. Jadi bisa dilihat di sini untuk kondisi medan datar nilainya berbeda dengan kondisi bukit maupun kondisi pada medan pegunungan. Baik, lanjut untuk bagian kelima yaitu biaya konsumsi bahan bakar minyak. Untuk mendapatkan biaya ini didapat dari hasil kali antara konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan dengan satuan liter per kilometer dikali dengan harga satuan bahan bakar untuk jenis BBM dalam rupiah per liter. Untuk I sendiri itu merupakan jenis I yang ini, I yang ini merupakan jenis kendaraan, itu tergantung dengan jenis kendaraan yang mau dihitung. Bisa berupa sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, dan selanjutnya. Untuk nilai J yang ini merupakan jenis bahan bakar, bisa berupa solar ataupun premium. Oke, baik. Untuk bagian selanjutnya yaitu konsumsi bahan bakar minyak atau KBBM. Untuk KBBM itu rumusnya ini semua, ini sampai sini, dan keterangannya ya ini, keterangan dari masing-masing rumusnya tuh di sini. Dan untuk bagian yang sebelahnya lagi yaitu tabel 5 yaitu nilai konstanta dan koefisien parameter model konsumsi BBM. Di sini tabel ini bisa dilihat dari file yang sebelumnya, yaitu file sebelumnya. Ini tabelnya, tabel yang ini.
Setelah itu, untuk mengetahui biaya konsumsi bahan bakar minyak, didapat dari hasil kali antara konsumsi bahan bakar minyak per liter dengan satuan liter per kilometer dikali dengan harga harga dari bahan bakar tersebut. Jadi untuk sedan dan utility memiliki harga bahan bakar yang sama, yaitu 10.000, dan bus kecil sampai truk berat tuh memiliki harga bahan bakar yang sama. Jadi untuk bagiannya ini, untuk bagian yang ini didapat dari, atau biaya konsumsi bahan bakar minyak didapat dari KBBMI dikali dengan harga bahan bakar. Oke, baik. Setelah menghitung biaya bahan bakar minyak, selanjutnya yaitu menghitung biaya konsumsi oli. Biaya konsumsi oli sendiri didapat melalui rumus BOI sama dengan KOI kali HOJ. Dengan keterangan BOI merupakan biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan. Jenis kendaraan I. Jenis kendaraan I maksudnya di sini adalah jenis kendaraan yang berbeda-beda. Misalnya itu bisa berupa sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, dan selanjutnya. Ini satuannya rupiah per kilometer. Untuk KOI merupakan konsumsi oli untuk jenis kendaraan I. Dan satuannya yaitu liter per kilometer. Untuk HOJ merupakan harga oli untuk jenis oli. J di sini yang dimaksud adalah jenis oli. Satuannya rupiah per liter. Ini sudah ada di sini keterangannya. I merupakan jenis kendaraan dan J merupakan jenis oli. Yang kedua yaitu konsumsi oli atau KO. Konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu konsumsi oli pada kendaraan didapat melalui persamaan oli hilang akibat kontaminasi atau dengan satuan liter per kilometer ditambah dengan oli hilang akibat operasi satuan liter per kilometer dikali dengan konsumsi bahan bakar dengan satuan liter per kilometer. Di sini rumus untuk OHKI yaitu KAPOI dibagi dengan JPOI. Dengan keterangan KAPOI merupakan kapasitas oli dalam satuan liter dan JPOI itu merupakan jarak penggantian oli. Ini itu satuannya kilometer. Untuk nilai typical default untuk persamaan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. Tabel ini ada di file yang sebelum kita sudah buka, yaitu di sini. File ini. Ini filenya. Pada halaman 15. Di sini nilai tipikal JPOI, KPOI, dan OHOI yang direkomendasikan pada setiap jenis kendaraan tuh di sini nilainya tuh ada yang berbeda-beda. Tapi untuk nilai JPOI-nya tuh sama. Yang berbeda adalah nilai KPOI dan nilai OHOI. Di sini ada tabel selanjutnya. Perhitungan semua ini
digunakan untuk mendapatkan nilai dari BOI, yaitu BOI yaitu nilai biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan. Ini ada contohnya tuh di sini juga, di file sebelumnya juga. Ini untuk mendapatkan nilai dari konsumsi oli. Oke, baik. Setelah sudah dengan menghitung biaya konsumsi oli, kita lanjut ke biaya konsumsi suku cadang. Biaya konsumsi suku cadang itu didapat melalui persamaan berikut, yaitu nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga satuan kendaraan baru jenis I dikali dengan harga kendaraan baru rata-rata untuk jenis kendaraan I dibagi 1 juta. Selanjutnya yaitu nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru atau P. Ini didapat melalui ini persamaan ini dengan keterangannya sebagai berikut. Ini keterangannya sudah ada. Untuk nilai konstanta dan koefisien parameter itu dilihat lagi pada file yang sebelumnya. Itu di sini. Ini halaman 19. Nilai tipikal untuk masing-masing jenis kendaraan. Setelah itu menghitung perhitungan PI. Ini menggunakan semua parameter-parameter ini. Jadi PI itu merupakan hasil dari ini. Hasil dari ini. Jadi untuk konsumsi suku cadang kendaraan jenis sedan, nilai PI-nya tuh adalah 4,204, utility 4,204, bus kecil 4,287 dan selanjutnya. Jadi untuk biaya pemeliharaan kendaraan untuk jenis kendaraan atau BPI didapat melalui hasil kali PI dan HKBI. PI itu didapat dari sini, ambil dari tabel yang di sini, tabel ini. Kalau HKBI itu harga beli kendaraan baru, itu tuh dari langkah yang atas ini, dari ini harga kendaraan baru. Sehingga didapat BPI sebagai berikut. Untuk sedan biaya suku cadangnya tuh Rp735,78, untuk utility Rp756,62 dan selanjutnya. Oke, baik. Setelah selesai dengan biaya suku cadang, selanjutnya yaitu biaya upah tenaga pemeliharaan atau BUI. Di sini BUI itu didapat melalui rumus JPI dikali dengan UTP per 1000, di mana BUI merupakan biaya upah perbaikan kendaraan
dengan satuan rupiah per kilometer. JPI merupakan jumlah jam pemeliharaan dengan satuan jam per 1000 kilometer, dan UTP merupakan upah tenaga pemeliharaan dengan satuannya rupiah per jam. Di sini yaitu pertama, untuk menentukan harga satuan upah tenaga pemeliharaan atau UTP. Di sini mengambil nilai dari UMR daerah NTT, khususnya Kota Kupang, dengan upah minimum rata-ratanya tuh 2.250.419 rupiah, dengan jam kerja per hari itu 8 jam, dan per minggu tuh kerjanya tuh 6 hari, sehingga total jam kerja bulanan tuh jam kerja per hari dikali dengan jam kerja per minggu dikali dengan 4, karena ada 4 minggu dalam satu bulan, sehingga upah montir tuh didapat dari UMR dibagi dengan ini total jam kerja bulanan, sehingga upah montirnya tuh 11.720 rupiah. Yang kedua yaitu kebutuhan jam pemeliharaan atau JPI. Di sini JPI didapat melalui persamaan A0 kali PI pangkat A1, di mana A0 dan A1 sendiri merupakan konstanta. JPI merupakan jumlah jam pemeliharaan dengan satuan jam per 1000 km. PI merupakan konsumsi suku cadang kendaraan jenis I. Untuk nilai typical default untuk model parameter persamaan jumlah jam pemeliharaan itu bisa dilihat di tabel 8 yang ada pada file ini. Filenya, tabelnya ini untuk nilai A0 dan A1 ada pada tabel. Sehingga untuk perhitungan JPI sendiri didapat melalui ini, rumus ini. Jadi untuk sedan tuh A0 dikali dengan A0 dikali dengan A0 ini dikali dengan PI sedan, terus dipangkat dengan A1 yang sedan punya juga, dan rumusnya juga itu berlaku sampai ke truk berat. Sehingga untuk biaya upah tenaga pemeliharaan didapat melalui hasil kali dari JPI dikali dengan upah ini pekerja per jam ini. Jadi 169 dikali dengan ini untuk sedan. Untuk utility juga sama. Untuk bus kecil 515,183 dikali dengan harga pekerja per jam, sehingga BUI-nya tuh di sini. Untuk sedan 1983,40. Untuk utility sama juga. Untuk bus kecil 6038 dan sampai selanjutnya yaitu menghitung biaya konsumsi ban. Di sini untuk tanjakan dan turunan, apabila data pengukuran tanjakan atau turunan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal atau default seperti pada tabel. Itu di file sebelumnya itu menggunakan. Baik, jadi sudah sampai ke
Uh, Terakhir yaitu menghitung biaya tidak tetap besaran BOK BTT. Jadi di sini ini untuk nilai BTT itu didapat dari hasil pertambahan atau kumulatif dari biaya konsumsi bahan bakar minyak, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga kerja pemeliharaan, dan biaya konsumsi bahan. Jadi untuk BTT itu tuh di pada sedan 4.333,86 rupiah per kilometer dengan satuan rupiah per kilometer. Untuk utility 4.584,22, untuk bus kecil 9.489,2 dan lain-lain. Jadi untuk BTT ini merupakan kumulatif dari semua yang sudah dilakukan dari step ini dari ini biaya konsumsi bahan bakar, terus biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah dan tenaga pemeliharaan, terus biaya konsumsi bahan, dan selesai. Jadi ini semua merupakan besar biaya tidak tetap pada jenis-jenis kendaraan tersebut. Sekian video dari saya, terima kasih.